In general, bensin dengan etanol itu tidak akan menyatu dengan baik. Etanol itu lebih berat juga berat jenisnya, sehingga dia cenderung akan terpisah dan mengendap ke bawah. Nah, maka dari itu, perusahaan kayak yang kemarin swasta itu butuh yang namanya aditif untuk mencampur mereka, supaya mereka bisa kecampur dengan baik dan dia bisa terblending dengan baik. Kalau lu pakai etanol dan mobil lu sering lu diamin jalan jangka waktu yang lama, saran gue sih lu 6 bulan sekali sih lu kosongin tangki sih. Karena kalau misalkan dia nggak lu isi dalam jangka waktu yang lama, dia akan swasta itu juga berpikir, waduh kalau gue dapat base atau bahan bakar BBM-nya ini udah datang dengan etanol, dia harus ganti fasilitasnya yang dia punya dan infrastruktur yang dia punya untuk menjadi etanol safe. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Halo lovers, balik lagi dengan saya Dokter Mobil. Di video kali ini kita mau ngangkat etanol E10. Oke. Kan di video gue yang lama, waktu itu udah 2 tahun kayaknya ya, pemerintah bilang mau naikin etanol 5%, E5. Orang-orang ribut kan, wah problemnya apa segala macam. Oke, gue udah bilang di luar itu sudah banyak yang pakai E5, E10, itu nggak ada masalah. Untuk lu sebagai pemakai, lu hanya dirugikan beberapa hal sih. Satu, etanol tidak sebagus bensin dalam konservasi of energy. Jadi maksudnya, kalau bensin seliter misalnya lu dapat tenaganya, misalkan lu dapat tenaga daya ledaknya misalkan 100% gitu kan. Kalau etanol, kalau bensin yang dicampur etanol 10% itu tidak akan lu dapat daya ledak 100% lagi. Jadi misalkan dia hanya 70%. Sehingga efisiensi bahan bakar lu itu akan menurun. Karena tenaganya kurang, makanya gasnya lu bejek agak dalam. Iya. Yang kedua, gue pernah bilang juga, etanol itu bikin mesin lu tambah panas, tapi insignifikan. Maksudnya, kalau lu bener-bener ngekerin pakai water temp yang bagus, itu lu akan tahu engine temperature lu naik maybe 1-2 derajat. Itu sampai dengan E10 lah ya, etanol 10, nggak naik terlalu banyak, cuman maksudnya tetap naik, dia lebih panas sedikit. Jadi kemungkinan kalau lu di jalanan hampir mungkin tidak berasa untuk orang-orang yang nggak pernah ngerasain. Cuman kalau lu orang yang hobi ngekerin meteran kayak gua, karena menurut gua water temp itu penting, itu pasti naik. Misalnya idle-nya biasanya lu di 88, dia bisa sekarang naiknya di 90 itu. Nah, yang ketiga adalah etanol itu hygroscopic. Hygroscopic itu menarik, yang namanya etanol itu menarik kadar atau kelembapan di dalam udara. Nah, gua di sini ada etanol 70%, gua belinya. 70% itu menurut lu kenapa dia tulisan 70%? 70% itu yang 30% itu Aquades namanya, dicampur sama H2O. Nah, ini gue mau kasih lihat lu aja ya, kalau namanya etanol itu dicampur dengan air itu tidak akan, atau dia nggak mungkin kepisah, atau lu bisa melihat pemisahannya di dalam situ. Ini nggak ada bakar-bakar, jadi aman. Itu etanol kira-kira 40 mili ya kan. Itu lu harus ingat 70% ini ya, 70% etanol, yang 30% udah dicampur air. Ini air, tuh. Air, kita coba tetesin dikit. Nah, dikit aja, nggak usah banyak-banyak, ini kan cuman ngetes doang ya. Oke, namanya etanol dicampur air, dia hanya turun kadar etanolnya. Misalnya ini tadi dari 70%, ini gue campur jadi kayak 50, berarti kan dia kan gue tambah 25% lagi, berarti sekarang kira-kira sekitar 45% etanol di dalamnya. Nah ini kalau lu bakar, dia akan tetap kebakar, airnya akan menyisa, dia betul. Makanya biasanya yang namanya etanol itu, karena memang sifatnya hygroscopic, dia akan menyedot air tuh. Nah tuh, nggak ada bulet-bulet airnya kan tuh, dia kecampur semua kan, tuh. Oke. Nah, boleh agak dikit biar dilihat. Buat dilihat yang tadi kok, yang 40 ini yang dideketin. Buat birol kok. Buat footage. apa lu butuh apa? Buat footage sih kok. Nggak butuh apa? Oh enggak, jadi lanjut ya kok, aman kok. Nih. Gue maksudnya lu butuh. Lu sendiri juga nggak jelas kan dia butuh apa kan? Enggak.
Oke, nah ini untuk yang kadar etanol kita campur dengan air ya. Jadi dia memang higroskopik dan dia menyerap air. Nah, jadi kalau di tempat-tempat yang iklim cuacanya lembab, Indonesia lembab sekali, di mana kelembaban itu cukup tinggi, dia akan lebih cepat menarik kadar air di dalam udara. Jadi, kalau lu mau pakai etanol, ada bagusnya tangki bensin itu you keep it full, lu fullin terus, jangan lu biarin. Itu akan menyerap udara lebih banyak di dalam bensinnya ya. Satu, oke. Nah, ketika dicampurin bensin, dia nyampur apa enggak? Oke, itu satu hal lagi. Bentar ya, gue buang dulu airnya. Jangan diminum ya, etanol nggak bisa diminum. Etanol diminum mati. Oke, ini bensin. Tadi pagi gue ambil dari motor di depan rumah. Gue punya motor atau di depan rumah hadiah. Dapat dari hadiah, jadi ya gue isiin. Nah, gue nggak pernah isi bensin BPJS. Cuman, lu orang juga bingung kan, bensin apa warnanya hijau? Aslinya bukan hijau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah, kan bingung kan lu? Bensin apa warnanya hijau? Emang aslinya bukan hijau sih bro. Dan waktu diisi juga bukan hijau sih bro. Begitu gue sedot lagi keluar kok hijau gitu kan. Gue baru ketawa aja lah ya. Oke lah ya. Nah, ini bensin ceritanya ya. Gue gak bakal sundut buat buktiin ke orang. Ini di kantor. Gue sundut ntar alarmnya nyala lagi ya kan. Gue urusan banget. Oke. Jadi bagaimana ceritanya kalau si bensin itu dicampur etanol? Ini hanya untuk education purposes only ya. Jadi, nah, oke. In general, bensin dengan etanol itu tidak akan menyatu dengan baik. Etanol itu lebih berat juga berat jenisnya sehingga dia cenderung akan terpisah dan mengendap ke bawah. Nah, maka dari itu perusahaan kayak yang kemarin swasta itu butuh yang namanya aditif untuk mencampur mereka. Supaya mereka bisa kecampur dengan baik dan dia bisa terbanding dengan baik. Ini kan educational purposes ya, maksudnya ini gue tambahin yang bensin biru, yang ini gue tambahin etanol. Nah, lu orang bisa lihat dia misah tuh di bawah tuh. Misahnya kenapa? Karena memang berat jenisnya etanol lebih berat dan bensin itu lebih enteng sehingga dia pasti turun ke bawah. Dan ini kan 70% ya, 30%-nya kan udah ada airnya juga. Jadi dia juga udah pasti akan, kenapa gue bilang 70%? Kemarin gue beli yang 95%, 90-95%, misahnya nggak seberapa kelihatan, biar ini hanya memvisualisasikan aja. Padahal yang sebenarnya kan dia kan misalkan etanol 100% kan dia akan jauh lebih mencampur ya. Nah, dia harus menambah aditif untuk supaya si ini nih kecampur nih. Tuh, kelihatan jelas nggak tuh? Nah, tuh kelihatan jelas kan? Supaya dia kecampur, itu dia harus tambahin aditif juga. Itu satu. Dua, kenapa kok dibilang sifatnya etanol itu korosif? Korosif itu dalam artian adalah yang namanya etanol itu kan nyerap air nih, dan udah ada, ketika ada airnya dia akan turun ke bawah dan dia akan korosif. Air itu kan korosif terhadap besi ya, semua besi. Nah, korosifnya itu di mana? Di tangki bensin, itu nomor satu untuk mobil-mobil yang tangki bensinnya masih terbuat dari bahan besi atau bahan metal-metal. Kemudian kalau selang nggak ya, kemudian di injektor kalau lu nggak pakai secara lama. Jadi kalau lu pakainya harian, gue yakin nggak ada masalah. Kalau lu pakai terus lu berhentiin sebulan, terus lu pakai lagi, nah sebulan ya, kita ngomong sebulan ya, bukan cuma seminggu ya. Kalau seminggu gue yakin nggak ada masalah sih bro. Kalau misalkan sebulan, itu baru tuh mulai karatan-karatan tuh. Dan karena sifatnya lebih berat, dia kan akan mengendap tuh. Nah, terutama dia akan mengendap di tangki bensin orang. Sehingga tangki bensin itu, kalau lu pakai etanol dan mobil lu sering lu diemin dalam jangka waktu yang lama, saran gue sih lu 6 bulan sekali sih lu kosongin tangki sih. Karena kalau misalkan dia nggak lu isi dalam jangka waktu yang lama, dia akan misah sendiri di dalam dan dia akan mengendap ke bawah. Nah, kalau untuk mobil baru, lu nggak usah pusing. Karena kenapa? Tangki bensin mobil baru itu sebagian besar sekarang sudah terbuat dari bahan polimer. Polimer itu bisa plastik, bisa rubber, bisa campuran plastik doang atau campuran plastik plus rubber atau karet. Nah, itu nggak ngaruh nih. Jadi kalau bahan dasarnya polimer tidak ngaruh. Nah, tapi pompa bensinnya kan dari besi. Gear-gear yang di dalam pompanya itu ada yang besi, ada yang plastik, ada yang teflon. Terus asnya juga besi, injektor juga besi, ada besinya. Itu yang bisa membuat karatan di part-part di situ. Kalau ditanya untuk karet, untuk seal-seal aman nggak?
selama kadar etanolnya masih 10% di luar negeri, di negara-negara maju yang lain kayak di Argentina, kayak di Amerika Latin itu udah banyak yang pakai, dia nggak ada masalah sih sebenarnya sih. Jadi cuman mereka memang berapa puluh ribu kilometer sekali mereka tambahin aditif supaya untuk ngebersihin dari dalamnya, internal combustionnya sendiri dibersihin. Nah kayak begini nih, nah kan nih, ini udah menjadi vitamin wajib nih kita bikin yang namanya Sobat Bensin ya. Ini sebenarnya ini kita bikin untuk menstabilkan angka oktannya, kita naikin juga. Ini namanya oktan booster juga, dan ini juga ada solventnya atau pembersih. Nah, oh iya, ngomong-ngomong soal solvent, etanol juga yang namanya solvent yang cukup kuat. Solvent itu berarti lu kalau mau cuci tangan nih kayak habis kena oli, kena plastik, kena karet-karet, kena cat, lu pakai ini dia bisa. Nah, makanya kenapa dia korosif. Karena ini juga bahan dasarnya solvent sekali. Tapi balik lagi ya, ini solventnya lebih keras daripada bensin, makanya dia harganya juga lebih mahal sebenarnya daripada bensin. Kalau lu ambil yang 100% yang sebanyak ini ya gitu kan. Nah, makanya dia nggak bagus ketika dimasukin ke dalam tangki BBM yang berbuat dari besi. Karena tangki itu pasti di-coating sebuah lapisan yang biar menghindari itu karatan kan. Dan ini bisa ngegerus lapisan itu juga. Itu merupakan salah satu faktor juga kenapa swasta itu juga berpikir, waduh kalau gue dapat base atau bahan bakar BBM-nya ini udah datang dengan etanol, dia harus ganti fasilitasnya yang dia punya dan infrastruktur yang dia punya untuk menjadi etanol safe.